Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Chelsea Malia Putri dengan NIM 2014 010121. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi mengenai mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram dengan dosen pengampu Bapak Dr. Azrul MPD. Di sini saya akan membahas 6 materi. Yang pertama, materi mengenai makanan yang halal. Yang kedua, materi mengenai minuman yang halal. Yang ketiga, materi mengenai makanan yang haram. Keempat, materi mengenai minuman yang haram. 5. Materi mengenai manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Dan materi yang terakhir yaitu tentang akibat buruk dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Untuk materi yang pertama mengenai makanan yang halal. Nah, apa itu makanan yang halal? Makanan yang halal adalah makanan yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Nah, makanan yang halal mempunyai 2 syarat. Yang pertama adalah halal, artinya dibolehkan berdasarkan ketentuan dari syariat Islam. Yang kedua yaitu thayyib. Thayyib artinya adalah baik, mengandung gizi dan menyehatkan untuk tubuh. Nah, kedua syarat itu bisa kita temui di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah surah kelima ayat 88. Nah, materi yang kedua yaitu mengenai minuman yang halal. Nah, apa itu minuman yang halal? Minuman yang halal adalah minuman yang boleh diminum menurut ketentuan hukum syariat Islam. Nah, semua jenis minuman yang ada di muka bumi ini itu pada dasarnya adalah halal. Nah, kecuali yang terdapat di dalam dalil-dalil Al-Quran atau hadis yang sudah dinyatakan keharamannya. Selanjutnya, materi mengenai makanan yang haram. Nah, apa itu makanan yang haram? Yaitu makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memakannya. Nah, apa-apa saja itu makanan yang haram? Itu bisa kita lihat di dalam Quran surah Al-Ma'idah surah kelima ayat 3. Yang mana yang pertama ada bangkai, yang kedua ada darah, yang ketiga ada daging babi, dan yang keempat ada hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah, dan yang kelima hewan yang mati karena tercekik, dipukul atau terjatuh atau yang lain-lainnya. Nah, kemudian yang B yaitu semua jenis makanan yang mendatangkan mudarat atau bahaya terhadap kesehatan dan jiwa kita, itu juga hukumnya menjadi haram. Nah, selanjutnya apalagi makanan yang haram, yaitu semua jenis makanan yang kotor atau menjijikkan. Jadi ketika kita mau memakan makanan tetapi kita jijik dengan makanan tersebut, maka hukum makanan yang kita makan itu menjadi haram. Nah, kemudian yang D, makanan yang didapatkan dengan cara yang batil. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai minuman yang haram. Minuman yang haram ini ada beberapa jenis. Yang pertama adalah minuman yang memabukkan atau khamar, misalnya seperti narkoba, morfin, dan minuman yang beralkohol lainnya. Nah, yang B, minuman yang berasal dari benda najis atau benda yang terkena najis. Apa contohnya? Seperti minuman yang berasal dari kencing kucing, itu hukumnya adalah haram. Nah, selanjutnya adalah minuman yang didapatkan dengan cara yang batil atau dengan cara yang tidak. Selanjutnya yaitu mengenai apa sih manfaat dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Nah, ada beberapa manfaat yang kita dapatkan ketika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang halal. Yang pertama yaitu kita mendapatkan keridhaan dari Allah karena kita telah menjalankan atau melakukan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu memiliki akhlakul karimah. Kenapa? Karena setiap makanan dan minuman yang kita makan itu akan menjadi tenaga untuk diri kita dan bisa kita beraktivitas dan beribadah dengan makanan tersebut. Nah, selanjutnya manfaat yang selanjutnya adalah terjaganya kesehatan, karena setiap makanan dan minuman yang kita makan, yang kita konsumsi itu adalah makanan dan minuman yang baik, yang bergizi, dan itu tentunya menyehatkan untuk tubuh kita. Nah, materi yang terakhir yaitu mengenai akibat buruk dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Nah, apa saja akibatnya? Yang pertama, amal ibadahnya tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, akibat buruk yang kedua yaitu makanan dan minuman yang haram itu bisa merusak jiwa kita. Seperti kita meminum khamar tadi itu bisa merusak jiwa kita. Nah, selanjutnya menghalangi kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian materi kita pada hari ini. Terima kasih. Saya Chelsea Malia Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.